Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Nastiti Utari, NIM 19053043, jurusan Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Praktek Kewirausahaan, akan mempresentasikan business plan yang telah saya buat dengan nama produk Getbiar atau nugget ubi jalar. Biodata pemilik usaha dengan nama Fani Nastiti Utari, NIM 19053043, jurusan Pendidikan Ekonomi, jenis usaha, usaha rumahan, alamat usaha, Jalan Cikaret, Kecamatan Bandung Hampu, Kabupaten Agam. Jenis produk, Getbiar atau nugget ubi jalar. Latar belakang. Ubi jalar merupakan salah satu makanan favorit yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang terjangkau. Ubi juga merupakan makanan yang memiliki gizi yang cukup tinggi, seperti karbohidrat, lemak, protein, kalori, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, C, B2, dan lain-lain. Dan paling penting, ubi jalar punya kandungan vitamin A yang sangat tinggi. Mengonsumsinya bisa menurunkan risiko rabun senja atau kerusakan pada kornea mata. Sebagian besar, masyarakat Indonesia belum mengetahui cara mengolah ubi yang lebih menarik. Biasanya, mereka hanya mengolah ubi dengan cara digoreng atau direbus, sehingga ada rasa bosan dan malas untuk mengonsumsi makanan saat ini. Untuk itu, saya menciptakan kreasi baru dari ubi, yaitu mengolah ubi menjadi nugget. Nugget ubi merupakan sebuah makanan yang bisa dijadikan cemilan. Visi dan misi dan tujuan usaha. Visi, menciptakan dan mengembangkan produk kuliner nugget ubi jalar yang inovatif, kompetitif, sehat, serta ramah lingkungan dengan memberikan pelayanan yang optimal. Misi, membuat cemilan baru yang sehat dan bergizi dari sebuah ubi jalar dengan tampilan yang lebih menarik dan menggunakan bahan dasar ubi jalar yang mudah ditemukan di daerah sekitar sebagai cemilan yang sehat. Tujuan usaha, menyediakan kreasi baru dari ubi jalar yang sehat dan bergizi dengan tampilan ubi yang berbeda agar masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk mengonsumsi ubi jalar yang baik untuk kesehatan. Analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Ada 3, makanan yang memiliki kandungan vitamin A yang tinggi, sehat, rasanya yang enak, dan harganya ekonomis. Yang kedua, bahan baku pembuatan nugget ubi mudah didapatkan, serta harganya yang terjangkau. Yang ketiga, pembuatan nugget ubi yang mudah dan cepat. Selanjutnya, kelemahan. Tidak adanya modal yang memadai untuk membangun usaha ini menjadi lebih besar. Dan pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim. Namun saya terus untuk belajar. Selanjutnya, peluang. Banyaknya masyarakat yang mengembari berbagai macam variasi nugget. Dan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan ubi, karena sudah menjadi panganan sehari-hari. Selanjutnya, nugget merupakan makanan yang sudah siap, mudah diolah, dan praktis dibawa kemana-mana. Selanjutnya itu ancaman. Kemungkinan produk ini mudah ditiru, berbagai jenis nugget yang beredar di masyarakat, dan terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan yang sederhana seperti ubi ini. Selanjutnya, strategi perusahaan. Strategi perusahaan dalam pemasaran dilakukan dengan cara menjual langsung ke konsumen, yaitu dengan menjalin kemitraan dengan beberapa kantin sekolah, warung dan minimarket terdekat, serta memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp, Instagram untuk menarik konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Selanjutnya, deskripsi usaha. Jenis bidang usaha ini adalah kewirausahaan dalam bidang pengolahan makanan atau kuliner. Proses pengolahan yang memanfaatkan ubi menjadi produk yang bernilai ekonomis dan cemilan baru yang sehat dan bergizi dari sebuah ubi dengan tampilan yang lebih menarik. Jenis produk. Jenis bidang usaha ini adalah kewirausahaan di bidang pengolahan makanan kuliner. Proses pengolahannya yang memanfaatkan ubi menjadi produk yang bernilai ekonomis dan cemilan baru yang sehat dan bergizi dan sebuah ubi
dengan tampilan yang lebih menarik. Lokasi dan waktu usaha. Berhubungan tempat tinggal saya dekat dengan sekolah dan berdomisili Kabupaten Agam, maka lokasi produk usaha saya adalah di rumah beralamatkan Jalan Padang Luar, Bukit Tinggi. Waktu operasional kerja untuk melayani pelanggan dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore. Sedangkan untuk pelayanan online dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Pengembangan pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Awal memulai usaha, saya akan memasarkan ke lingkungan rumah terkhusus sekolah, karena target saya adalah anak sekolah, mulai dari menitipkan ke kantin sekolah dan warung. Produk yang dihasilkan akan memperhatikan kebersihan dari produk untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, supaya produk saya dapat berkembang dengan baik. Dan juga nugget ubi ini sejenis makanan ringan atau cemilan sehingga dapat dimakan langsung. Yang kedua, wilayah pemasaran. Sebagai tahap awal, pemasaran kuliner ini adalah kawasan Kabupaten Agam bagian timur. Dan jika terus berkembang, maka nanti akan meluas ke kota Bukit Tinggi dengan cara membuka cabang. Selanjutnya, situasi persaingan. Usaha nugget ubi ini sangat menjanjikan, karena soal kuliner pada zaman sekarang sangat memiliki peluang besar, terutama untuk anak sekolah yang suka cemilan yang enak. Nugget ubi ini selain bisa sebagai penganggap perut, juga memiliki nilai saing yang tinggi dengan produk yang lain. Selanjutnya, rencana produksi. Rencana ini dalam skala kecil terdapat nama-nama barang, yaitu ubi jalar dengan jumlahnya sekilo, tepung terigu 80 gram, tepung panir 1/4 kilo, gula 20 gram, vanili 5 gram, minyak goreng 1 liter, misa 1 bungkus, keju 1 kotak, coklat batang 1 kotak, garam 5 gram, dan susu cair 40 gram. Proses produksi. Berikut cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat nugget ubi jalar. Yang pertama, kupas ubi kemudian dicuci bersih dan potong-potong kecil. Selanjutnya, kukus ubi sampai matang. Setelah matang, angkat dan haluskan. Setelah itu halus, masukkan tepung terigu, garam, vanili, susu cair, dan gula. Kemudian uleni sampai tercampur rata. Setelah rata, ambil sedikit adonan dibentuk memanjang. Dalam wadah lain, buat tepung terigu dengan air untuk bahan pencelup. Kemudian, celupkan ubi yang sudah terlumuri terigu dan gulingkan dalam tepung panir. Setelah selesai, masukkan ke dalam kulkas sebentar agar tepung panirnya melekat sempurna. Kemudian, goreng dalam minyak panas dengan api kecil. Lalu nugget ubi diberi topping sebagai selera dan siap disajikan. Kapasitas produksi. Produksi yang akan saya hasilkan berupa kuliner atau cemilan nugget ubi. Target penjualan saya dalam 1 bulan yaitu 300 pieces, atau per minggunya itu sekitaran 70 pieces. Selanjutnya, rencana keuangan. Berikut anggaran 1 kali produksi, yaitu ubi jalar dengan volume 1 kilo, harga satuannya 4.000, tepung terigu setengah kilo, harga satuannya Rp5.000, tepung panir volumenya 1/4 kilo dengan harga Rp5.000, gula 4 kilo dengan Rp3.000, vanili 1 bungkus Rp500, garam 1 bungkus Rp2.000, susu kental manis 1 saset Rp1.500, susu kental manis rasa coklat 5 saset dengan harga satuan Rp1.500, jumlah harganya Rp7.500, keju 1 kotak harga satuannya Rp11.000, meses harganya Rp5.000, minyak goreng 1 liter Rp15.000, mika plastik 70 dengan volumenya 100 pieces, harga satuannya Rp70, dan jumlahnya Rp7.000, kantong plastik 1 pack, harga satuannya Rp5.000,
Jadi total keseluruhannya yaitu 71.500. Harga modal sama dengan biaya produksi dibagi total produksi. Maka harga modalnya 71.500 dibagi 50, maka hasilnya 1.430. Harga jual rata-rata mengambil keuntungan yaitu 40% dari modal, maka harga jual rata-rata satu produk adalah Rp2.000. Prediksi arus kas. Target penjualan yaitu 10 pieces per hari. Maka untuk penjualan 1 bulan, 10 pieces dikali 30 hari, maka 30 pieces per bulan. Harga penjualan produk Rp2.000. Maka Rp2.000 dikali 10 pieces, maka Rp20.000 per hari. Jadi untuk 1 bulan target pendapatan saya yaitu 300 pieces dikali Rp2.000, hasilnya Rp600.000. Rencana laba atau rugi. Dengan pendapatan Rp600.000 dikurangi biaya tetap sebulan yaitu Rp429.000. Maka keuntungan yang saya dapat Rp171. Jadi usaha ini akan mendapatkan laba kotor per bulan Rp600.000, sedangkan laba bersih per bulannya Rp171.000. Benefit atau cost ratio dan BEP. Diketahui biaya produksi 1 tahun Rp5.148.000, harga satu produk Rp2.000, dan harga modal satu produk Rp1.430. Maka untuk BP untuk unit, biaya produksi 1 tahun dibagi harga satu produk dikurang modal satu produk. Biaya produksi 1 tahun tadi sekitar yaitu Rp5.148.000 dibagi Rp2.000 dikurang Rp1.430. Maka BP untuk unitnya 1.144 unit. Artinya produk yang perlu dijual yaitu 1.144 unit agar terjadinya BP. Sedangkan BP rupiah, biaya tetap 1 tahun dibagi biaya satu variabel dibagi harga per unit. Biaya tetap 1 per tahun yaitu Rp5.148.000 dibagi dengan harga yaitu biaya satu variabel Rp1.430 dibagi Rp2.000, maka BP rupiahnya Rp7.200.000. Artinya saya memproduksi hingga jumlah nilai jual beli Rp7.200.000 untuk mencapai modal awal. Kesimpulan, Nugget Ubi ini merupakan usaha di bidang kuliner yang merupakan jajanan yang sehat dan ramah lingkungan. Dengan akan dijalankannya, bisnis ini akan membawa pengaruh positif bagi pengelola dan masyarakat umum. Harapannya, dengan adanya mata kuliah praktek kewirausahaan ini, saya bisa diberi kesempatan untuk menjalankan bisnis dengan pemodalan yang sesuai dengan kebutuhan modal yang telah saya buat. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.